Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait mempraktekkan pengaturan ruang kelas. Dengan anggota dari kelompok kami yaitu Diana Fitri Nurhalisa dengan NIM 207200009, Eka Safitri dengan NIM 207200010, Junior Muhammad Fajar dengan NIM 207200016, Novidia Rahmawati dengan NIM 207200028. Hai teman-teman, perkenalkan saya Eka Safitri NIM 207200010. Di sini saya akan membahas terkait materi pentingnya pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Sebelumnya dari teman-teman mungkin pernah dengar nggak apa yang dimaksud dengan pengaturan ruang kelas dan bagaimana pentingnya hal tersebut? Oke, untuk memahami lebih lanjut, kita bahas bersama-sama ya, dan berikut ini kita masuk ke pembahasannya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu terkait pengaturan ruang kelas. Pengaturan ruang kelas merupakan suatu upaya seorang pendidik dalam melakukan pengelolaan ruang kelas serta dapat menciptakan suasana pembelajaran yang baik untuk para peserta didik. Dalam kegiatan tersebut, semua bagian atau unsur yang ada dalam pendidikan melaksanakan pengajaran dengan berproses. Pendidik dengan semua keahlian serta kemampuan yang dimiliki, sedangkan peserta didik dengan semua latar belakang serta sifat-sifat yang ada pada individunya masing-masing. Berikutnya, terdapat 3 alasan yang menjadi dasar penting pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran, yaitu alasan pertama untuk dapat menciptakan serta mengupayakan suasana pembelajaran yang baik dan nyaman melalui pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu agar kegiatan proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif dan agar dapat menciptakan atau mencapai kegiatan pembelajaran pada tingkat yang optimal. Selanjutnya kita akan membahas terkait ruang kelas, yang mana ruang kelas termasuk dalam kategori sebuah ruang belajar atau lingkungan fisik dan rombongan belajar atau lingkungan sosio-emosional yang terdapat di dalamnya. Nah, ruang belajar atau lingkungan fisik ini meliputi ruangan, keindahan kelas, pengaturan tempat duduk, pengaturan sarana atau alat pengajaran, ventilasi atau pengaturan cahaya. Sedangkan rombongan belajar atau lingkungan sosio-emosional meliputi tipe kepemimpinan pendidik atau guru dalam mengarahkan pembelajaran. Berikutnya suara atau volume penyampaian peserta pendidik atau guru, lalu sikap dari pendidik atau guru, dan yang terakhir yaitu pembinaan yang baik antara pendidik dan juga peserta didik. Dan yang terakhir dari pembahasan saya terkait tujuan pengaturan kelas yaitu untuk dapat menyediakan, menciptakan, serta memelihara kondisi yang optimal di dalam kelas sehingga siswa dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Selain itu, pendidik juga harus bisa mengembangkan dan menggunakan alat bantu belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar sehingga dapat membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan. Baik, mungkin itu dari saya dan terima kasih. Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi pada yang bagian selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan belajar di sekolah dalam suasana berlangsungnya proses belajar mengajar. Manajemen kelas menjadi semakin penting yang diperankan oleh guru. Guru sebagai penanggung jawab keberhasilan proses belajar mengajar. Sudah sepatutnya guru mampu membantu lancarnya kegiatan belajar mengajar sehingga tercapai hasil yang diharapkan. Peran guru dalam menciptakan kondisi belajar yang kondusif masih belum berjalan dengan optimal. Salah satu indikatornya adalah masih banyaknya siswa yang ramai sendiri ketika guru menjelaskan materi di depan kelas, khususnya adalah siswa yang duduk di bangku belakang. Selain itu, guru hanya fokus di depan kelas tanpa memperhatikan siswa yang duduk di belakang. Oleh sebab itu, harus ada usaha dari guru untuk menyelesaikan hal tersebut. Jika hal tersebut terus dibiarkan, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Hal yang harus diperhatikan guru untuk menuntaskan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, berusaha memberikan kehangatan dan keantusiasan kepada siswa dalam mengikuti pelajaran yang diberikan, menggunakan variasi media atau gaya mengajar dan dengan pola interaksi. Guru harus lebih banyak menggunakan metode pada waktu pengajar
Variasi metode mengakibatkan penyajian bahan lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, diperlukan keluasan tingkah laku guru dalam mengubah strategi mengajarnya. Yang keempat, menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. Yang kelima, mendorong siswa untuk berdisiplin dengan contoh dari guru sendiri. Jika kelima hal di atas dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, selain kondisi kelas semakin kondusif, maka tujuan belajar akan tercapai. Guru akan mendapatkan dua manfaat sekaligus dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, di sisi lain, guru juga harus mengetahui secara tepat faktor-faktor yang dapat menunjang terciptanya kondisi yang menguntungkan dalam proses belajar mengajar. Masalah-masalah yang diperhatikan biasanya timbul dan dapat merusak iklim belajar mengajar serta berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas, dan mengetahui pula kapan dan untuk masalah mana suatu pendekatan digunakan. Dengan suasana kelas yang baik, pengajar akan merasa senang dan berusaha menyajikan pelajaran dengan sebaik-baiknya. Di lain pihak, murid pun akan merasa puas dan mempunyai motivasi untuk menghayati serta memikirkan secara kritis hal yang disampaikan oleh pengajar. Tetapi kalau suasana belajar tidak baik, proses belajar mengajar tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Komponen-komponen keterampilan mengelola kelas ini pada umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal bersifat preventif, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Bahwa keterampilan mengelola kelas dikelompokkan menjadi dua, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang kedua, keterampilan yang berkaitan dengan pengambilan kondisi belajar yang optimal. Sedangkan Jamrah tahun 2006 menjelaskan prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, hangat dan antusias. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan dihasilkan implementasi pengelolaan kelas yang baik. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media gaya belajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian siswa. Kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat, keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Pesan yang ketiga yaitu mengatur ruang kelas yang akan disampaikan oleh Novi Dia Rahmawati dengan NIM 207200028. Yang pertama, membahas mengenai ruang kelas. Ruang kelas merupakan ruangan yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Pengelolaan ruang kelas yang baik akan menciptakan interaksi belajar mengajar yang baik pula. Dengan adanya penataan ruang kelas untuk proses belajar mengajar, dibutuhkan pengembangan variasi baik dari segi tempat duduk maupun perlengkapannya. Dengan adanya pengelolaan dan penataan ruang kelas yang baik, akan menimbulkan semangat belajar peserta didik dan dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaturan tata ruang kelas. Yang pertama adalah ventilasi dan tata cahaya. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adanya ventilasi pada suatu ruangan tersebut. Yang kedua adalah pengaturan cahaya harus diperhatikan. Yang ketiga adalah cahaya yang masuk itu harus cukup. Kedua yaitu pemeliharaan kebersihan. Di sini siswa bergilir untuk membersihkan ruangan kelas mereka. Dan peran guru di sini yaitu untuk memeriksa kebersihan dan ketertiban di kelas tersebut. Yang ketiga adalah penataan keindahan. Yang pertama, memasang hiasan dinding yang mempunyai nilai edukasi. Contohnya itu burung Garuda, teks proklamasi, slogan-slogan pendidikan, dan gambar-gambar para pahlawan, dan sebagainya. Yang kedua adalah mengatur tempat duduk siswa, lemari, rak buku, dan semacamnya itu secara rapi, jadi terlihat rapi. Yang ketiga adalah merapikan meja guru dengan memakai taplak meja
dan terdapat vas bunga agar meja guru tersebut terlihat rapi. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah pengaturan tempat duduk siswa. Tempat duduk merupakan fasilitas atau barang yang diperlukan oleh siswa dalam proses belajar, terutama dalam proses belajar yang dilakukan di dalam kelas. Bentuk dan ukuran tempat duduk ada bermacam-macam, seperti satu tempat duduk bisa ditempati 2 siswa, dan ada juga satu tempat duduk yang hanya bisa ditempati oleh 1 siswa. Dan sebaiknya tempat duduk siswa itu mudah diubah-ubah formasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pada pembelajaran. Selanjutnya yaitu model penataan bangku. Ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu tipe formal atau berderet. Pada jenis ini kadang-kadang mengurangi kemampuan belajar siswa. Ini dikarenakan yaitu membuat siswa tergantung pada gurunya dan tidak terjadi komunikasi kelompok. Kedua yaitu tipe berkelompok. Pada tipe ini, siswa lebih mudah berkomunikasi tanpa batas sehingga terjadi interaksi dan tolong-menolong antara siswa. Ada 2 unsur penting dalam tipe ini yaitu kepemimpinan dan kerjasama. Yaitu tipe tapal kuda. Pada tipe ini mempermudah konsultasi dan komunikasi antara guru dan siswanya. Yaitu tipe bundar dan persegi. Tipe meja bundar dan persegi dapat digunakan untuk format pembelajaran diskusi. Pada tipe ini tidak terdapat pemimpin kelompok. Dan pada tipe ini sangat sesuai untuk pembelajaran yang memerlukan ingatan atau praktek langsung. Dapat kita lihat penataan tempat duduk pada tipe formal, kelompok, tapal kuda, dan tipe bundar dan persegi. Subbab selanjutnya yaitu penciptaan iklim kelas. Pengertian iklim kelas. Menurut Bloom, iklim kelas adalah kondisi, pengaruh, dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang mempengaruhi peserta didik. Menurut Jan dan Kagan mendefinisikan iklim kelas sebagai seperangkat tingkah laku, persepsi, dan respon afektif yang diterima para peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas. Sedangkan menurut Wiyoko menyatakan bahwa iklim kelas adalah segala situasi yang muncul akibat hubungan antara guru dan peserta didik atau hubungan antara peserta didik yang menjadi ciri khusus dari kelas dan mempengaruhi proses belajar mengajar. Jadi kesimpulannya, iklim kelas merupakan kondisi lingkungan kelas dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Iklim kelas merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Tinjauan tentang iklim kelas berdasarkan sikap guru terhadap anak dan jenis suasana yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama, suasana autokratis dengan sikap guru yang otoriter. Guru menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuannya tanpa mempertimbangkan akibat bagi anak. Guru banyak menerapkan perintah, menggunakan kekerasan, penekanan, persaingan, hukuman, dan ancaman untuk maksud pengawasan perilaku siswa, serta dominan guru yang sangat menonjol. Yang kedua yaitu suasana laissez-faire dengan sikap guru yang permisif. Guru membiarkan anak berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan frustasi, larangan, perintah, atau paksaan. Pelajaran selalu dibuat menyenangkan. Guru tidak menonjolkan dirinya dan berada di belakang untuk memberi bantuan bila dibutuhkan. Yang ketiga yaitu suasana demokratis dengan sikap guru yang real. Adanya kebebasan anak yang disertai dengan pengendalian. Anak diberi tugas sesuai petunjuk dan pengawasan guru. Guru memperlakukan siswanya sebagai individu yang dapat bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan, dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas. Yang pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana
siswa belajar. Kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam setiap konteks pembelajaran. Yang ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam memanage kegiatan pembelajaran. Yang keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Kelima, lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Yang keenam, menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. Ciri-ciri kelas yang memiliki iklim yang baik menurut Mujiarto. Yang pertama, suasana pembelajaran di kelas tenang, jauh dari kegaduhan dan kekacauan. Kedua, adanya hubungan yang akrab antara warga sekolah. Ketiga, di sekolah tanpa adanya sikap mendahulukan kepentingan sekolah. Keempat, semua kegiatan sekolah diatur dengan tertib, dilaksanakan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan merata. Kelima, siswa mendapat perlakuan adil dan tidak membeda-bedakan. Keenam, di dalam kelas dapat dilihat adanya aktivitas belajar mengajar yang tinggi. Ketujuh, siswa aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran yang kurang dipahami. Yang kedelapan, siswa saling menghargai satu sama lainnya dan terhadap gurunya, siswa memiliki rasa hormat yang tinggi. Kesembilan, meja dan kursi serta perlengkapan lainnya senantiasa ditata dengan rapi dan dijaga kebersihannya. 10. Siswa ikut merawat kebersihan perabot sekolah dan kebersihan ruang kelas yang penugasannya dilakukan secara bergilir. Pentingnya penciptaan iklim kelas. Iklim kelas yang kondusif sangat penting untuk diciptakan agar tujuan akan tercapainya hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa dan antar siswa. Suasana pembelajaran yang sejuk, menyenangkan, tenang, tanpa permusuhan. Tujuan penciptaan iklim kelas yang kondusif yaitu: pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar. Dan yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.